Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan ikutin terus channel ini agar semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi menarik ya, dan perkembangan Pi Network khususnya. Oke kawan-kawan, nah kita kutip dari Nesway ya, menavigasi persepsi, memahami perjalanan cryptocurrency ke legitimasi dan kasus pi cryptocurrency. Cryptocurrency suatu bentuk mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk transaksi yang aman, telah menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara beberapa penggemar memandang cryptocurrency sebagai peluang investasi revolusioner, masih ada banyak skeptisisme dan keraguan seputar legitimasi mereka sebagai investasi nyata. Nah, kawan-kawan ya, menyelidikin alasan dibalik keengganan untuk menerima cryptocurrency sebagai investasi yang layak dan mengeksplorasi bagaimana persepsi ini mempengaruhi pi cryptocurrency pendatang yang relatif baru di pasar. Nah, popularitas dan kurangnya regulasi salah satu alasan utama cryptocurrency menghadapi skeptisisme adalah popularitasnya yang terkenal. Fluktuasi harga ekstrim yang dialami oleh cryptocurrency besar seperti Bitcoin dan Ethereum telah memicu kekhawatiran mengenai stabilitas dan nilai jangka panjangnya. Investor tradisional terbiasa dengan pasar mapan seperti saham dan obligasi yang cenderung menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif stabil dan waktu ke waktu ya. Sebaiknya mata uang kripto dapat mengalami perubahan harga yang dramatis dalam waktu singkat, membuatnya tampak spekulatif dan berisiko. Selain itu, kurangnya regulasi dan wawasan di ruang cryptocurrency menambah kewaspadaan calon investor. Tidak seperti sistem keuangan tradisional yang diatur oleh bank sentral yang dan badan pengatur cryptocurrency beroperasi dengan cara terdesentralisasi, seringkali tanpa pedoman atau perlindungan yang jelas bagi investor. Ambiguitas peraturan ini menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan individu yang menghindari risiko yang lebih memilih stabil dan ya yang ditawarkan oleh sistem keuangan yang mapan. Selanjutnya, kurangnya aset berwujud dan nilai intrinsik ya. Argumen umum lainnya yang menentang cryptocurrency sebagai investasi asli adalah tidak adanya aset berwujud yang mendukung nilainya. Tidak seperti saham yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan atau real estate yang mewakili properti fisik. Cryptocurrency tidak memiliki nilai yang melekat di luar apa yang diberikan peserta kepada mereka. Kritikus berpendapat bahwa tanpa aset dasar atau aliran pendapatan, cryptocurrency hanyalah instrumen spekulatif tanpa dasar yang substansial ya. Selain itu, investasi tradisional seringkali memberikan dividen atau pembayaran bunga yang memungkinkan investor memperoleh pendapatan pasif. Sebaiknya sebagian besar cryptocurrency tidak menghasilkan arus kas atau menawarkan mekanisme serupa untuk menghasilkan pengembalian. Kurangnya potensi pendapatan ini semakin memperkuat persepsi bahwa cryptocurrency adalah aset spekulatif murni, bergantung pada sentimen pasar daripada nilai intrinsik. Nah, selanjutnya tantangan skalabilitas dan adopsi. Skalabilitas adalah rintangan lain yang harus dihadapin cryptocurrency untuk diterima sebagai investasi ya yang sah. Teknologi blockchain saat ini yang mendasari banyak cryptocurrency menghadapi keterbatasan dalam hal kecepatan dan kepastian transaksi. Bitcoin misalnya telah berjuang dengan skalabilitas, menghasilkan waktu transaksi yang lambat dan biaya yang tinggi. Selama periode penggunaan puncak, tantangan teknis ini menghambat adopsi luas yang diperoleh agar cryptocurrency dianggap sebagai investasi arus utama. Dan selanjutnya, dampak pada pi cryptocurrency. Pi cryptocurrency yang memasuki pasar baru-baru ini menghadapi skeptisisme yang sama seputar ruang cryptocurrency yang lebih luas. Sebagai cryptocurrency baru dan belum terbukti, Pi tunduk pada kekhawatiran yang sama tentang
polaritas, kurangnya regulasi dan tidak adanya aset berwujud. Namun ya, Pi Network atau Pi bertujuan untuk membedakan dirinya ya melalui fokusnya pada aksesibilitas dan proses penambangan yang mudah digunakan. Pi memperkenalkan aplikasi penambangan seluler yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi menggunakan ponsel cerdas mereka, yang bertujuan untuk melibatkan demografik yang lebih luas dan ekosistem mata uang kripto dengan menurunkan hambatan untuk masuk. Pi berharap dapat menarik basis pengguna yang lebih besar dan mendorong adopsi yang lebih besar juga ya. Meskipun demikian, Pi cryptocurrency masih menghadapi perjuangan berat dalam mengatasi hambatan persepsi yang terkait dengan investasi cryptocurrency. Keberhasilan Pi akan bergantung pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan, menetapkan kepatuhan terhadap peraturan, mengatasi masalah skalabilitas, dan menunjukkan nilai jangka panjang di luar kepentingan spekulatif. Sementara cryptocurrency telah mendapatkan daya tarik dan perhatian yang signifikan, mereka terus menghadapi skeptisisme sebagai investasi nyata karena polaritas, kurangnya regulasi, tidak adanya aset berwujud, dan tantangan skalabilitas. Kekhawatiran ini beri implementasi ya pada Pi cryptocurrency yang berusaha keras untuk mendapatkan tempatnya di pasar cryptocurrency yang sangat kompetitif. Keberhasilan Pi akan bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi masalah ini, mendapatkan adopsi yang lebih luas dan membuktikan proposisi nilainya kepada calon investor. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Pi dan cryptocurrency lainnya dapat menjembatani kesenjangan dan diterima secara luas sebagai opsi investasi yang sah di masa depan. Nah, begitulah kawan-kawan, menambah wawasan kita ya, menambah pencerahan kita. Nah, kawan-kawan semua harus tetap semangat ya di Pi Network, karena Pi Network ya membutuhkan waktu untuk perjuangan ini ya. Mari kita sama-sama mendukung dan mari kita sama-sama mendoakan agar Pi Network sesuai dengan harapan kita ya, impian kita. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.